Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Bidang Perempuan Partai Gelora Indonesia Provinsi Bali yang hadir dalam rangka memperingati Hari Kartini. Masya Allah. Terima kasih undangannya. Terima kasih kembali. Selamat datang Ustaz. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Lagi Mengangkat topik keluarga tangguh mewujudkan generasi berprestasi. Ya. Semoga obrolan kita pada pagi hari ini memberikan manfaat dan membuka sudut pandang arah yang baru bagi keluarga untuk berkontribusi penuh dalam ketangguhan keluarga yang berawal dari anak-anak. Masya Allah. Dengan narasumber yang tentunya expert dan concern dalam bidangnya. Langsung saja saya perkenalkan yang pertama narasumber kita yang nuansa warnanya pink-pink sesuai dengan namanya. Baik. Beliau adalah Wakil Bidang Perempuan dan Anak di Pokdar Kamtipnas sejak tahun 2022 sampai sekarang, benar Iya, Ibu? iya. Kemudian mantan Ketua Lembaga Perlindungan dan Pembinaan Anak pada bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Bukan. Saya ralat ya. Ketua Komisi Penyelenggara Pelindungan Anak Daerah Provinsi Ketua Bali. Komisi Penyelenggara Pelindungan Anak Daerah Bali periode 2016 dan 2021. Masya Allah. Sepertinya bisikan yang muncul di ingatan saya ini berbeda, terhalang dengan bisikan-bisikan yang sedang viral itu, Ibu. Kemudian anggota DPRD Provinsi Bali periode 2004 sampai 2009. 2002 masuknya 2009 ya, tapi PAW ya. PAW. 2002, 2004, 2009. Baik. Beliau adalah Anak Agung Sagung Ani Asmoro, SS MSI atau yang akrab dipanggil dengan Ibu Ani Asmoro. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Semoga obrolan kita pada pagi hari ini bermanfaat karena saya sangat yakin dengan pengalaman Ibu di bidang pemberdayaan perempuan dan anak pasti akan dahsyat podcast Iya. pada pagi hari ini. Tentunya kan diimbangi dengan Pak Ustadz ya. Saya hanya pelengkap. Kemudian narasumber kita yang kedua ini adalah sosok Ustadz yang ketika saya bertemu saja masalah di rumah tangga kelar selesai Ustadz. Baik. Beliau adalah anggota Komisi Perempuan, Remaja dan Bina Keluarga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, pembina Sekolah Pranika Kunika.id, pembina edukasi Pasca Nikah Rumahku Surgaku Bali. Iya. Dengan aktivitas dakwah yang penuh pesan cinta dan rindu kepada para jamaah. Saya sapa dulu, jamaah. Oh bukan ya Ustaz, kita bukan di acara televisi swasta yang itu ya. Tapi saya senang dengerin itu. Oh begitu senang. Berarti saya ulang aja Bu ya, jamaah. Jamaah. Baik. Semoga tetap berbunga-bunga bertemu dengan jamaah seperti saya Ustaz ya. Pasti. Baik. Bu Ani, sebelum kita ngobrol terkait ketahanan keluarga, saya mau konfirmasi ulang terkait nama Bu Ani Asmoro. Iya. Kalau di bahasa Jawa artinya Asmoro itu asmara. Atau cinta. Ya. Kalau di bahasa Bali? Itu sebenarnya nama itu awalnya Asmara ya. Nama saya Ani Asmara. Tapi karena begitu dari TK sampai SD saya pakai Asmara, Ani Asmara. Tapi begitu lihat akte ternyata nama saya di akte tuh Oke, saya pakai aja lah Ani Asmoro. Rupanya itu nama keberuntungan bagi saya. Beruntung dengan banyaknya cinta yang hadir dalam hidupnya Bu Ani Asmoro. Berarti podcast kita pagi hari ini klub Ustadz. Beliau dengan membawa pesan nama cintanya untuk perempuan dan anak-anak. Ustadz Ansur hadir dengan kepakarannya cinta dan keluarga. Ini kolaborasi yang luar biasa banget. Semoga nanti berlanjut kolaborasi berikutnya Bu Ani ya. Siap. Insya Allah ini kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol santai, ngobrol sehat terkait aktivitas dan kegiatan masing-masing profesi dari Bu Ani Asmoro dan Ustadz Nur Asir. Siap. Bu Ani, pertanyaan pertama, bagaimana peran perempuan dalam ketahanan keluarga dan masyarakat terkait dengan maraknya degradasi moral yang saat ini banyak disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, contohnya seperti yang kemarin beberapa waktu lalu viral terkait narkoba, psikotropika yang
pada akhirnya akan menghancurkan generasi dan bangsa kita. Gimana menurut Ibu Ani? Kalau saya melihat fenomena apa nih yang terjadi belakangan ini ya, karena saya melihat begitu generasi penerus kita ini seakan dimusnahkan pelan-pelan dengan masuknya narkoba ke Makanan. lewat makanan, lewat lain-lain yang paling mudah itu kan lewat makanan ya, istilahnya dikenalkan mereka dari kecil kan, seperti itu, dimasukkan lewat makanan. Ini ada apa, saya pikir gitu kan. Nah, kalau menurut kami yang kasus ini, kitalah para ibu ya, khususnya para orang tua, khususnya para ibu, mengingatkan kepada putra-putri kita bahwa sebenarnya kita harus berhati-hati. Ya, jadi orang yang memberi sesuatu kepada kita yang tidak kita kenal itu kita harus hati-hati. Karena saya melihat ini kan fenomenanya mereka memberikan ya secara cuma-cuma dengan motif yang lucu-lucu kan, seperti itu yang menarik anak-anak sehingga anak-anak itu menerima dan mencoba. Nah, dengan gembira mencoba hal-hal baru. Kemudian mereka kan sebagian ada yang pusing-pusing gitu ya kan. Nah, ini sebetulnya saya rasa sangat cara mereka itu bagus, tapi bagi kita ini kan itu sudah merusak generasi muda kita ya, mereka mulai dari anak-anak. Sebenarnya generasi muda yang ada di Indonesia ini kan sudah hampir ya banyak juga yang sudah mengenal narkoba itu. Tapi kan bagaimana kita menghindari sekarang? Kalau upaya memutus tuh kayaknya susah. Itu bukan bidangnya kita ya Pak ya. Butuh perjuangan yang luar biasa kita memutus tali rantai seperti itu Bu. Kalau memutus tali rantai itu susah sekali. Tapi bagaimana kita menekan supaya generasi muda kita tidak sampai terjerumus ke arah sana, seperti itu. Sesuai dengan peran kita pemberdayaan perempuan. Jadi kita memberdayakan para perempuan untuk bisa menghindari hal tersebut supaya tidak masuk sejak dini dalam keluarga kita. Bu Ani, sekarang kan banyak perempuan yang mengambil peran selain sebagai ibu rumah tangga. Contohnya saya nih Bu. Saya ada di mana, suami ada di mana, anak ada di mana. Nah, ini bagaimana membangun bonding antara orang tua dengan anak sehingga anak tetap merasa nyaman, aman dan terbuka kepada kita sebagai orang tuanya. Kepada orang tuanya tidak terbuka, tetapi pada status sosial, medianya, pada orang lain itu lebih terbuka. Menurut Ibu bagaimana? Nah, untuk membangun bonding itu, saya rasa kita ya selaku orang tua itu, selaku keluarga juga jangan menganggap mereka seperti anak kecil lagi, tapi jadikan mereka selaku teman sehingga mereka lebih mudah menyampaikan permasalahan yang ada. Saya contoh misalnya, kalau saya mulai dari diri saya sendiri ya, saya menganggap anak-anak saya itu sebagai teman saya. Kemudian saya sering gimana sih kamu dengan temanmu, kamu udah punya pacar belum, kan gitu. Kepo kita. Iya. Kamu udah punya pacar belum? Pacar itu boleh, tapi ada batasannya, saya bilang gitu kan. Ada batasannya. Pacar itu sebagai untuk membangun kamu supaya lebih berprestasi, lebih niat belajarnya lebih tinggi, tapi ada batasannya. Nah, disitulah kita bicara selaku anak dan teman ya. Saya menganggap anak-anak saya itu teman. Jadi semua tuh mereka, Bu kalau gini, mereka suka curhat gitu kan. Terbuka sekali sama Ibu ya. Orang tuanya kan dua-duanya aktif nih di luar rumah kan ini. Benar. Ya maaf Pak Ustadz, kita kerja semua nih sekerja. Ya, kemudian saat kita ada di rumah ataupun kita sering komunikasi lewat WA, kita ada WA group kan. WA group, mungkin saya ada di mana, bapaknya ada di mana, anaknya di mana kan. Di situ kita saling mengingatkan, kalau kamu mau kemana tolong izin, bilang mau kemana biar kita tidak bingung, itu misalnya ya. Kemudian
misalnya mereka kita anggap teman, kedua kita ingatkan bahwa ada batasan-batasan kalau berteman dengan siapapun itu ada batasannya. Kemudian ketiga, komunikasi kita intens ya lewat WA group. Dan ada satu lagi yang saya mau perkenalkan, mungkin dulu pernah waktu saya diundang ke Gelora saya bilang ada namanya 1821. Guys, itu jam 18.21, jam 18 itu orang tua kan sudah pada pulang nih. Ya. Jadi berkumpullah di rumah kan. Manfaatkanlah waktu 18 sampai 21 itu untuk komunikasi dengan keluarga, baik itu kita mulai dengan berdoa bersama, makan bersama, kemudian kita stop semua TV, handphone ataupun gadget, kita hentikan, kita bermain, ngobrol di sana bersama anak-anak di angka 1821 seperti itu. Mungkin ini yang perlu kita kenalkan ya kepada masyarakat kita. Kita gelorakan. Iya, kita gelorakan lewat Partai Gelora ya. Kita gelorakan program kita 1821 jam 6 sampai jam 9 waktu keluarga. Iya, betul. Kan ini untuk membangun bonding antara anak dan orang tua seperti itu. Jadi itu saya rasa sangat pas ya bagi orang tua yang bekerja, orang tua yang sibuk, di samping anak-anaknya sekarang juga sudah mulai besok ini sudah mulai PTM 100%. Ya. Jadi di situ kesempatan kita bagi para orang tua dan anak untuk membangun bonding dengan anak seperti itu. Jadi kiat-kiatnya dari Bu Ani Asmara Ustadz. Ya. Yang pertama tadi kalau saya boleh mengulangi nih Bu. Jadi memperlakukan anak sebagai teman. Kadang kalau kita sudah merasa bestie, kita nyaman banget gitu ngobrol dari A sampai Z kita terbuka banget. Ya, nggak ada blok antara bestie. Itu bahasa kerennya kita Ustadz. Milenial sekarang bestie gitu ya. Padahal kalau di bahasa Perancis artinya berbeda gitu ya. Apa artinya? Kalau bahasa Madura apa bestie? Taretan. Oh, taretan. Kemudian kita memberikan batasan kepada anak-anak kita, meskipun kita tidak membatasi berkaluannya dengan siapapun, golongan apapun. Kemudian kita menggelorakan tadi itu di start program 1821 yang semoga kedepannya keluarga ini mendapatkan sudut pandang yang baru bahwa bonding itu tercipta berawal dari keluarga. Tahan dulu Ibu, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Nah Ustadz, saya ini belajar tangguh dimulai sesungguhnya sejak menikah Ustadz. Dan rata-rata para pasangan itu memulai tangguh dalam hidupnya itu sejak menikah dan memiliki anak. Dan dalam perjalanannya ketangguhan kita itu dihadapkan dengan realita kehidupan yang kalau difilmkan Ustadz, hidup kita ini kalah dari drakor atau film Bollywood Ustadz. Gimana Ustadz, hal-hal apa yang membuat kita menjadikan keluarga itu tangguh berawal dari bonding anak tadi Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Memang keluarga ini merupakan satu sarana kita ya untuk menguji kekuatan kita. Bisa jadi orang itu kuat di saat dia sendirian, tetapi ketika ia sudah berkeluarga akan ketahuan sebatas mana kekuatan dia itu. Karena ujian yang kita dapatkan dalam kehidupan itu puncaknya pada keluarga. Kemudian kekuatan itu sebetulnya berawal dari pondasi cinta kita dalam keluarga itu ya. Kalau saya lihat ketahanan keluarga itu tidak ada lagi yang menguatkan dia kecuali pondasi cinta spiritual dia kepada Tuhannya. Di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah Allah katakan ussisa ala taqwa. Kalau Anda tidak membangun keluarga itu dengan pondasi agama, maka keluarga Anda itu bagaikan keluarga di ujung jurang. Sedikit goncangan aja Anda udah jatuh dan hancur. Maka kita semua yakin ya agama itu pasti yang menjadi pondasi utama untuk kita bisa tangguh. Kemudian yang kedua adalah terlalu banyak ya hal yang harus kita penuhi, terutama adalah wawasan, pemahaman ya. Dan pendidikan itu yang harus menjadi kekuatan kedua, sebab
Meskipun agama kuat, tetapi ya sikap yang attitude yang hadir di dalam kebersamaan itu tidak difahami, maka susah juga, karena agama itu yang saintifik ya, tidak bisa dinikmati kalau tidak diilmui gitu ya. Ya, kita yakin bahwa agama itu agama yang saintifik yang tidak akan dinikmati kalau tidak dipahami. Kemudian dari sisi banyak ya, ekonomi, kemudian kekuatan pertahanan fisik juga yang harus menjadi sumuliah, komprehensif lah di dalam pertahanan. Tapi saya melihat kadang kita lalai dalam sisi ketahanan spiritual tadi, itu yang menjadi utama. Itu yang saya garis bawahi dari semua apa yang saat ini kita merasa diri kuat ya. Apakah ekonomi kita, kemudian fisik kita, kemudian psikologis kita, tapi semuanya memang bermuara dari ketahanan agama itu. Iya. Baik. Ketahanan agama, pondisi yang dibangun dengan penuh rasa cinta. Iya. Lagi-lagi asmoronya keluar, Bu. Pondasi cinta. Pondasi cinta. Iya. Kemudian wawasan. Karena kita paham anak-anak sekarang nggak bisa yang hanya diberikan hal-hal yang dia suka tapi kita tidak mencontohkan, Bu. Betul. Kemudian kita sering dengar ini, Ustadz, rumput tetangga lebih hijau atau monstera tetangga lebih terawat, Bu. Nah, artinya lingkungan ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan karakter anak. Nah, menurut Ustadz ini, apa yang harus orang tua lakukan agar pengaruh yang anak-anak kita terima, dampaknya itu lebih besar pengaruh positifnya dibanding pengaruh negatifnya, Ustadz? Iya. Itu sudah disinyalir ya oleh Rasulullah kepada kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu lahir sesuai dengan fitrahnya, putih bersih gitu. Fa'abawahu, maka kesalahan orang tuanya lah yang menjadi penyebabnya. Jadi ketika Rasulullah menyebut kesalahan orang tua, berarti apapun yang terjadi, apakah itu pengaruh dari luar atau dari dirinya sendiri, itu bermuara dari kesolehan orang tuanya. Ketika kita memiliki sebagai role model bagi mereka dengan be connected yang begitu intens dengan mereka, dan saya ada satu lagi yang saat ini penting ya, be positif ya. Be positif. Anak-anak saat ini kalau selalu dikepoin itu malah menjauh. Ya. Apaan sih mama gitu ya. Jadi memang be positif itu be connected dan be role model itu menjadi hal yang mesti selalu untuk ditampilkan gitu. Kita aja jadi orang tua kadang malas banget, Ustadz ya, Bu Ani. Kepo banget tetangga depan. Kita mau ngapain, buka di mana gitu ya. Kita pakai apa dikepoin. Bu Ani, tadi kita sudah ngobrol terkait pondasi agama yang berdasarkan cinta, wawasan. Itu merupakan salah satu faktor untuk memperkuat ketahanan di keluarga kita. Berkaitan dengan memperingati Hari Kartini nih, Bu Ani. Kan pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Sejauh mana kiprah perempuan kita di Bali ini dalam menangkal isu-isu atau hal-hal yang marak terjadi pada anak-anak zaman sekarang, Bu? Karena kan teknologinya beda dengan zaman saya, Bu ya. Luar biasa dahsyat tantangannya saat ini. Kalau saya melihat pada saat ini ya, sebenarnya saya melihat perempuan-perempuan ya khususnya kita selaku ibu rumah tangga ya, jangan anggap remeh loh ibu rumah tangga itu. Seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, sebenarnya ketahanan keluarga itu bermuara dari orang tua. Saya setuju. Kita harus memberikan contoh kepada anak-anak. Kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Sementara kita melakukan hal itu. Jangan main HP. Kita stalking mantan nih ya. Ya gitu. begitu. Nah makanya kita orang tua, anak-anak pun juga akan melihat bagaimana orang tuanya, begitulah anak-anaknya. Nah kalau sekarang saya ulang ke ini kasus-kasus yang terjadi selama ini khususnya terhadap anak. Itu kita lihat latar belakang keluarga. Ada apa? Bagaimana keluarganya? Apakah keluarga utuh atau mereka keluarganya broken home? Kan seperti itu. Nah, kalaupun mereka broken home, apakah dengan broken home itu keluarganya tetap bisa bersama-sama komunikasi atau
atau menjaga anaknya bersama-sama atau seperti apa. Kan ada tuh orang yang pisah, keluarga yang orang tua yang pisah tapi bisa bersama-sama menjaga anaknya dan bisa jalan dengan seperti biasa. Bersama-sama mendidik anak. Iya. Nah, itu beda dengan orang yang keluarga yang pisah tapi tidak bisa komunikasi. Itu beda. Nah, disitulah kembali ke bahwa bagaimana orang tuanya begitulah anak-anaknya. Nah, kembali ke bagaimana peran kita selaku perempuan di dalam ketahanan keluarga. Ini kalau saya melihat perempuan-perempuan sekarang ini sudah beda dengan perempuan yang sebelumnya. Bedanya lebih tangguh. Tangguh, benar, lebih tangguh. Mungkin karena kita juga sering atau masyarakat sekarang ini lebih sering ada di medsos tuh misalnya nih, semua kan pada bawa HP nih, bagaimana sih keluarga yang baik. Kalau saya mohon maaf, saya juga sering mendengarkan kayak di TV itu Mama Dedeh, saya senang. Ya, terus ini lagi dulu banget itu bapak saya nih punya seri kasetnya Zainuddin MZ. Itu serinya banyak di rumah sampai lucu. Sekarang tuh ada. Jadi saya suka dengerin itu. Jadi dari ini juga di YouTube yang dari Katolik dan Protestan juga saya sering dengerin. Itu pendeta siapa yang saya pokoknya ada pendeta siapa. Saya sering ikutin. Kita kan tidak hanya kita belajar di Hindu saja atau di Islam saja, tapi lintas agama kita pelajari. Yang mana yang baik kita pasti ambilkan seperti itu. Banyak hal sebenarnya yang disampaikan. Nah, sekarang bagaimana kita selaku perempuan khususnya mendidik anak supaya juga menjadi tangguh seperti orang tuanya, kan seperti itu. Kalau sekarang kan sebelumnya nih ada nih sedikit-sedikit pisah ya gitu ya, ada permasalahan di keluarga sedikit-sedikit status upload statusnya saya kayak kelihatan banget dia ini lagi lagi galau bahasa lagi sekarang iya. Nah, sekarang bagaimana sekarang kita selaku perempuan untuk hal-hal pribadi janganlah diungkapkan di medsos. Kita ungkapkan aja yang happy-happy, yang bagus-bagus ya kan. Itu otomatis kita membuat kita pikiran kita jadi tenang ya, jadi senang seperti itu. Nah, kita juga harus pahami di sini bahwa perempuan sekarang ini seperti mbaknya tadi bilang perempuan tangguh, memang benar-benar tangguh ya. Multi talenta. Iya, multi talenta. Kalau saya multi telenan, Bu. Multi telenan. Multitasking. Kalau saya kuat di raja-raja tiap hari telenan. Jadi kita tangguh, Bu. Iya. Jadi sekarang itu seorang ibu rumah tangga itu kan kerjanya 24 jam. Betul. Tidak ada cuti. Iya, tidak ada cuti, tidak digaji. Tapi kerjanya 24 jam. Tapi SK-nya langsung dari Tuhan. Iya. Langsung nyes adem. Iya, 24 jam. Nah, sekarang bagaimana seorang perempuan itu kadang-kadang walaupun dia sebagai ibu rumah tangga, mereka tuh kreatif. Ada yang sambil jualan, misalnya tetap buat produk-produk misalnya dari makanan, kemudian taruh di warung-warung, itu kan membantu ekonomi keluarga juga. Kemudian yang bisa menjahit, sekarang ada yang jahit masker, jahit tas, itu membantu juga ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan saat ini. Dan itu sudah dilakukan. Dan makanya sekarang ini perempuan tuh Mbak? Perempuan apa, Mbak? Enggak, satu lagi apa? Perempuan tangguh. Iya. Power of mak-mak ya. Jadi ketika mendengarkan apa yang disampaikan Bu Ani, saya itu merasa kembali ke masa muda dulu. Belum bisa merasakan setangguh apa perempuan, tapi ketika kita sudah berumah tangga, memiliki anak, bekerja, kemudian beraktivitas di berbagai lembaga dan komunitas, memang perempuan ini dituntut lebih dari fitrahnya, Ustadz. Betul. Dan ketika kita bicara tentang ketahanan keluarga, balik lagi,
siapa sih yang membuat tahan wanita? Nah, itu kan kembali lagi bukan dari orang luar, tetapi balik lagi kepada pasangan kita. Menurut Ustadz, pasangan yang seperti apa untuk mensupport perempuan-perempuan agar lebih berdaya di masa zaman yang luar biasa dahsyat tantangannya nih Ustadz? Alhamdulillah terlalu banyak hikmah ya dari masa pandemi ini sehingga wanita yang kita kenal dulu sebagai tulang rusuk ya sekarang sudah jadi tulang punggung gitu. Jadi asas manfaat itu luar biasa ternikmati dari semua kiprah perempuan dalam menghadapi suasana ini. Dan kita memang era kolaborasi sinergi inilah yang amat penting ya. Saya sangat mengapresiasi kepada keluarga yang betul-betul apik di dalam bersinergi antara suami istri. Tetapi yang paling utama adalah sinergi dalam ketaatan kepada Allah. Karena itu yang menjadi sumber kekuatan utama. Yang kedua adalah sinergi di dalam mendidik anak ya. Karena itu juga merupakan hasil yang akan kita dapatkan sampai kapanpun. Karena dia amal jariah kita. Yang ketiga sinergi di dalam mencari nafkah. Nah itu penting ya. Jangan sampai dibiarkan suami, jangan sampai juga asik menikmati kebaikan istri gitu ya. Betul. Ada tiga. Yang keempat yang terakhir masih ada 4. sinergi dalam menghadapi masalah. Ini penting juga sebab nggak boleh itu masalahmu, ini masalahku, itu nggak boleh. Dalam keluarga itu masalah kita, bukan masalahmu dan bukan masalahku, tapi masalah kita. Jadi asas bersinergi inilah yang membuat kita tangguh menghadapi kondisi apapun. Dan kemudian saya ingat sabda Rasulullah ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian kata Nabi adalah yang terbaik bagi keluarganya. Jangan sampai kita ini dipanggil orang baik tetapi bagi orang nggak baik. Jadi jangan euforia dengan kebaikan kita sebelum yang bertestimoni adalah anak dan istrimu. Dalam banget. Tapi ini saya telepon, gimana testimoni saya sebagai istrimu yang? Jadi ada asas sinergi Bu Ustadz ya. Asas sinergi ketaatan, kemudian mendidik anak, kemudian asas sinergi dalam mencari nafkah, kemudian yang terakhir dalam menghadapi masalah. Kalau Ustadz tadi tidak ada masalahmu, masalahku, masalah kita. Tapi kalau di masalah keuangan, ini uangku gitu ya. Bukan. Bukan gimana Bang? Begitu. Kalau istri, ini uangku. Uangnya suami, uangku. Jadi 2 Bu ya. Jadi itu asas kita perempuan. Tapi memang kita itu tahu kok ya. Paham. Ya. Memang bahagianya perempuan itu ada pada ketenangannya dan pada kesenangannya. Ya. Makanya dia sering katakan, Mas, aku tenang karena imanmu, tapi aku hanya bisa senang karena uangmu. Senang karena cuan. Semoga bapak-bapak yang di luar ini mendengarkan ya hari ini ya. Baik, tadi Bu Asmoro ternyata Bu Ani lah. Bu Ani Asmoro. Kalau saya panggil Bu Ani saya serasa tidak di studio Glora, di tempat lain karena pimpinan saya juga namanya Bu Ani. Oh gitu. Jadi kalau saya mau panggil Cinta nggak enak juga sama Pak Ridwan Kamil ya. Pak Ridwan Kamil kan panggilan sayangnya kepada istrinya Cinta. Kalau Ustadz panggilan sayangnya Ayahnya Ibu Ani Asmoro ini penggemarnya Kiai Haji Jainuddin MZ. Kalau di Jakarta ada UAS, Ustadz Abdul Somad. Kalau di Bali kita punya UNA, Bu Ani. Ustadz Nur Asyul. Ada cerita lucu terkait ceramahnya Kiai Haji Jainuddin MZ. Mungkin kita bisa ambil pelajarannya terkait pemberdayaan perempuan. Itu penyakitnya kita itu kutil, Ustadz. Kurang teliti. Jadi ada sebuah kisah ketika ada tabrakan, dar keras. Orang pada ngerubutin tuh ke korbannya. Kemudian datanglah wartawan. Nggak ada dan dia nggak bisa jalan, Ustadz. Ketika dia nggak bisa mencari berita karena kerumunannya rame, dia dengan PD-nya minggir. Saya ayahnya korban. Minggir semualah masyarakat. Setelah di depannya pucat itu wartawannya. Ternyata anak monyet yang korbannya. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita kurang teliti dalam menerima informasi.
apapun yang ada diberitakan sebagai perempuan, sebagai ayah, sebagai keluarga kita harus terbuka. Komunikasi positif adalah kunci yang utama Ya. Ya. untuk keluarga kita supaya ketangguhan itu berawal memang benar-benar dari keluarga. Ya. Bu Ani, closing statement kita pada pagi hari ini terkait keluarga tangguh mewujudkan generasi berprestasi. Silakan Ibu. Terima kasih. Jadi closing statement saya adalah bagaimana kita para perempuan Indonesia khususnya mendidik anak-anak kita, generasi penerus kita untuk menjadi lebih baik, lebih tangguh. Kita harus mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita mengajarkan atau mendidik mereka bahwa semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Jangan pernah merasa dirimu jangan pernah merasa dirimu kecil, tapi kamu harus menjadi orang yang tangguh dan bisa menghadapi semua permasalahan menjadi lebih baik, dan kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Itu aja. Terima kasih. Jangan merasa kecil karena kita memang tercipta tangguh. Jangan pernah kita merayap karena kita diberikan sayap untuk terbang. Masya Allah. Ustadz, closing statement untuk hari ini Ustadz. Ya, Masya Allah. Jika ada surga di dunia ini, maka surga itu adalah rumah tangga. Tapi jika ada neraka pula di dunia ini, maka neraka itu adalah kehancuran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, jadikan rumah tanggamu sebagai sumber keberkahanmu. Berkah itu bukan bahagia selamanya, tapi berkah itu ketika kamu mampu menjawab setiap kondisi yang ada. Di saat bahagia, maka syukurlah. Dan di saat menghadapi masalah, maka bersabarlah. Itulah kebahagiaan. Tatkala syukur dan sabar itu terus menjadi attitude kita dalam menghadapi segala sesuatu. Mudah-mudahan semua keluarga adalah keluarga yang berkah. Maka itulah yang disebut dengan tangguh. Keluarga berkah adalah keluarga tangguh. Tangguh. Keluarga tangguh adalah keluarga yang penuh keberkahan, yang di dalamnya penuh rasa cinta. Yes. Terima kasih Ustadz Nur Asyur atas waktunya. Terima kasih Ibu Ani yang di tengah jadwalnya sangat padat dan aktivitasnya sudah bisa menerima undangan kami dari bidang perempuan. Saya yakin perempuan-perempuan yang di luar akan sangat berbahagia dan bermanfaat sekali podcast kita pada pagi hari ini karena ilmunya sangat luar biasa dari para ahli. Sesungguhnya di balik kata maaf Ustadz ada janji untuk menjadi lebih baik. Karena saya mohon maaf kalau misalnya dalam podcast ini ada kekurangan. Nah, Masya Allah. kita akan berkolaborasi terus Ustadz ya. Siap. Baik, kita sama-sama, kita mau yel Ustadz. Enggak ya, kita nggak yel ya. Ya. Baik, perempuan Gerola, perempuan berdaya, Oke. perempuan berdaya Indonesia maju.